Kerajaan Sriwijaya dituliskan dalam catatan sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan, diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatannya dari Biksu Itsing Tiongkok yang pernah aku mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri 671 Masehi yang dipimpin oleh seorangnya Raja Dapunta yang Srijayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sri berarti cahaya, Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kekuatan lautnya yang sangat besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara dengan kekuatan armada lautnya yang besar. Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentengkan pengaruh sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, akan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa para sakti yang ditemukan di bangsa Ligor dan Nalanda. Para saudagarku, mari kita membangun kekuasaan di wilayah ini. Jika aku menuruti permintaanmu, apa yang aku dapatkan? Semua permintaanmu akan kuturuti. Baiklah, aku mau berdagang selama 6 bulan di wilayah ini. Baiklah, Jika kamu ingkar janji, aku tidak akan lagi datang ke wilayah ini. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai, sehingga menyebabkan pendapatan kerajaan yang meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang, ia adalah Itsing. Di satu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha. Olehnya tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Bunda Raja, Itsing sudah sampai di wilayah kami. Perkenalkan, saya Itsing dari negara Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di daerah ini. mengapa kamu mengajarkan agama Buddha di daerah ini? Karena saya ingin mengajarkan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Baiklah, kalau kamu ingin mengajarkan agama Buddha. Terima kasih. Raja Dapunta yang Srijayanasa berusaha memperluas wilayah. Ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum Sriwijaya yang tidak berbakti kepada raja. Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer Kerajaan Bumi Jawa. Untuk apa penyerangan itu dilakukan, Baginda? Sebutlah kerajaan yang ada di tulang bawang serta tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Sriwijaya telah menancapkan kekuasaan di tulang bawang serta menguasai Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Raja Dapunta yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Swebakancana, putri kedua Raja Tarumanagara. Linggawarman dan Hyung pun mendatangi kerajaan Tarumanagara meminta izin kepadanya. Saya ingin menikahi putrimu. Saya berjanji akan membahagiakan putrimu. Saya akan mengizinkannya apabila putri saya bersedia. Bagaimana putriku? Iya ya, aku bersedia menikah. Narendra berpasangan dengan pegawai bawahnya yaitu Sri Dharmasetu, kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Kara. Putri ini kemudian dinikahkan dengan Samarwira, kerajaan Mataram kuno dari Dinasyanara. Pernikahan Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga. Pada abad ke-8, Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna. Saya ingin membuat candi yang berguna untuk masyarakat. Saya membutuhkan arsitek. Baik, saya akan mencari arsitek yang terbaik.
Baginda, ini arsitek yang kau mau. Baik Baginda, saya sudah membuat rancangan yang Baginda mau. Setelah mendiang, Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Paramodawardhani. Hal ini membuat Balaputradewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan Balaputradewa, Paramodawardhani dan suaminya di berkediaman mereka. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikata, suami dari Pramodawardhani, menjadi Raja. Balaputradewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya. Dewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu. Dari Wangsa Selaindra, Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Siapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Sriwijaya. Untuk apa Baginda? Kita akan menguasai kerajaan Sriwijaya. Baik Baginda. Kerajaan Kulamandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tahanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.